itu kan harus langsung ditutup dengan akad kredit gitu ya. Ya kita menyarankan sih, tapi kan tidak semua konsumen mau ya. Drastis memang kenaikannya. Waktu itu 11 ke 12 sama sama. Penuntut umum fokus yang terkait dengan Baik, terdakwa ya. siap Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Jadi di situ langsung dibayarlah, akhirnya menawarkan langsung disetujui atau berkali-kali dulu menawarkan? Nah, kita ngeblas sih. Kita ngeblas menginformasikan. Kemudian akhirnya terdakwa tarik untuk ya udah saya lunasin aja DP-nya 3,4 miliar itu. Iya. Ya, oke, baik. Dari data yang saksi berikan kepada kami ya, uang muka ke-13 itu tanggalnya saksi di situ menyebutkan tanggal 27 November 2024. Padahal pembayarannya transfer yang 2 miliar pertama itu di tanggal 14 November 2024, sedangkan 1,4 miliarnya di tanggal 18 November 2024, ya kan? Kenapa di situ akhirnya dari pembayaran yang pertama 14 November 2024, kemudian ada lagi yang kedua cash deposit tanggal 18 November 2024, kemudian di database malah untuk pembayaran uang muka KPR, uang muka DP-nya yang pembayaran ke-13 yang 20% itu di tanggal database saksi malah tanggal 27 November 2024. Bisa dijelaskan? Kalau untuk data itu kan ini adalah dokumen ya Bu. Ini adendum dari PPJP. Jadi kan kalau misalkan konsumen itu mau melakukan proses KPR itu kan ada prosesnya yang cukup lama. Nah itu kita maksudnya kesanggupan untuk diberi masa waktu untuk konsumen tuh bisa approve KPR-nya kapan, dan maksudnya untuk menyiapkan uangnya juga sampai tanggal berapa. Nah ini kita kasih maksimum. Maksimum di tanggal 27. Sudah disampaikan sebelumnya kepada terdakwa maksimumnya di tanggal 27 November 2024, tapi sudah dibayarkan di tanggal 14 dan 18 November 2024. Oke, baik. Tadi saksi menjelaskan bahwa itu KPR, tetapi kalau untuk dari KPR karena sudah akan kredit yang di PT ini sudah dilunasi dari Bank Mandiri ya. Berarti sertifikat sekarang ada di Bank Mandiri, bukan di tangan terdakwa Nikita Mirzani ya. Iya di bank ya. Dari saya cukup Yang Mulia. Mohon izin untuk menunjukkan barang bukti Yang Mulia. Silakan penasihat hukum. Saksi silakan maju. Arif. Mana dulu? Ya udah sana. Menjelaskan collection, tapi collection itu yang penting buat saya. Kehadiran Anda sebagai collection itu harus clear. Memang ada problem. Divisi saya ini di bagian collection, job desk saya itu sebagai menagihkan. Menagih. Iya, menagih semua konsumen. Iya. Ada masalah dengan kita terjadi pembayaran? Nah, ini tidak Tidak ada. Sampai saat ini tidak dengan DP clear, sudah lunas. Berapa DP yang dibayar? 8. Sisanya sama lima. Iya. Clear, nggak ada masalah. Iya. Ya, dengan Anda clear. Dengan Mandiri ada masalah. Sebetulnya kita kan ada yang disita ya Pak. Yang ada yang uang yang disita. Ada uang yang kita kan? Yang disita. Saya nggak nanya uang disita itu bukan. Iya, tadi kan Bapak menanyakan sudah clear. Enggak, saya nggak ada urusan itu urusan pembayaran DP yang 8 miliar itu enggak.
karena ada uang yang disita, makanya jadinya ada kurang bayar gitu. Jadinya kurang bayar. Betul. Berapa kurang bayar? Sebesar yang disita sebesar 3,4. 3,4. Tapi itu sudah ada uang yang secara tunai tadi ada informasi betul, ada setoran tunai berapa? 1,4. 1,4 itu setoran tunai. Dari mana sumbernya nggak tahu. Saya kurang tahu karena yang tercantum di rekening orang kami Dari catatan collection ada problem nggak? sebelumnya tidak ada. Karena pembayaran masih berjalan. Sudah tidak kan seharusnya sudah dilunasi pada saat KPR. Tapi karena ada permintaan kemarin jadinya ke sana kurang bayar. Masih tertunda karena yang sesuai dengan yang disita itu saja. Iya, betul. Yang dari total 30 berapa tadi? 30 sekian miliar itu sudah clear semuanya. Saya sudah bayar. Enggak di dalam. Kita langsung ambil responnya. Saudara saksi cuma ingin penjelasan. Ada uang masuk 2M itu sumber pengirimnya jelas aja. Jelas Pak, dari Reza Gadis. Dari Reza Gadis itu kan anonim, artinya ada uang 2M sumbernya anonim, nggak ada ya. Ada manusianya yang berkirim. Tertera di rekening korannya seperti itu sih Pak, ada Ada tulisannya. sumber yang berkirim namanya Reza Gadis. Iya, Bukan sesuatu yang tidak jelas siapa yang ada. ada. Baik, saya sedikit aja ya. Saudara saksi ini, tadi kan Anda memberikan penjelasan bahwa pembelian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh kita itu pada masa launching ya, gitu. Iya, saya Masa launching apa namanya perumahan dari Naval Park, gitu kan? Terus kemudian kita datang, gitu ya. iya. Oke, nah
Pada saat launching itu, Anda terlibat nggak di dalam proses itu sehingga kita datang ke situ? Anda tahu nggak proses Tidak tahu. pembeliannya? Proses pembelian yang kita itu Anda tidak tahu. Tidak tahu. Yang proses launching itu Anda terlibat, tidak tahu tidak terlibat atau terlibat? Tidak terlibat kalau untuk yang untuk sales mendapatkan konsumen kita tidak terlibat. Tidak terlibat. Jadi yang Anda tahu setelah itu launching, Anda tahu bahwa ada pembeli atas nama ini. Iya, karena ada uang masuk Oke. untuk UTJ. Nah, di dalam catatan perusahaan saudara, pembelian rumah itu apakah pada saat proses itu saudara tahu dakwaan kita ini dimintain dokumen-dokumen untuk proses pembelian ini harus misalnya ya melampirkan KTP, KK dan lain sebagainya. Ada nggak seperti itu? Tahu. Ada. Ada. Di tempat Anda di Nakopat itu dokumennya tersimpan di situ. Iya, fotokopi. Ada nggak identitas yang disamarkan oleh kita di situ? Misalnya dia menggunakan KTP orang lain untuk membeli itu, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Rumah itu tercatat atas nama siapa? Dibeli. Kita misalnya. Nikita Mirzani. Jadi semuanya jelas ya. Semua jelas, dokumennya jelas, tidak ada yang disamarkan ya. Tidak ada dokumen data yang disembunyikan, tidak ada juga. Oke, baik. Terima kasih cukup. Saudara saksi, terkait kwitansi yang tadi saudara jelaskan, kwitansi yang 1,4 itu, apakah itu ada kwitansinya yang saudara saksi tahu? Ada, tadi sudah dilampirkan juga. Bagaimana saudara bisa mengeluarkan kwitansi? Karena ada pembayaran Dari siapa? dari Ibu Nikita Mirzani. Bagaimana saudara tahu ada kwitansi tersebut? Saya nanti bacakan ada BAP ya. Karena di sini saudara mengeluarkan kwitansi itu ada informasi dasarnya itu dari mana kwitansi? Dari rekening koran. Dari rekening koran. Betul. Izin saya membacakan yang mulia. Di BAP nomor 12 dapat saudara jelaskan berdasarkan jawaban saudari di poin nomor 12 bahwa tidak adanya bukti transfer dari saudara Nikita Mirzani mengenai pembayaran cicilan uang muka ke-13 sebesar 1,4 sekian yang disetorkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 164003646568 atas nama PT Bumi Parama Wisesa. Apa dasar saudara untuk mengeluarkan kwitansi pembayaran tersebut? Saudara menjawab, dapat saya jelaskan bahwa dasar saya mengeluarkan kwitansi tersebut adalah berdasarkan informasi dari pihak sales saudara Bambang via telepon atau WA dan juga pengecekan secara langsung mutasi rekening. Benar seperti itu. Betul. Pertanyaan saya, apakah setiap ada informasi, misalkan ada diskon atau adanya endorse dan lain sebagainya, sempat diinformasikan kepada saudara? Untuk endorse diskon itu tidak. Tidak diinformasikan. Ya. Jadi saudara tahunya ambil dia aja. Nih kwitansi tadi itu saudara hanya berdasarkan rekening aja. Rekening dan konfirmasi by WA atau telepon tadi. Kita konfirmasi ke salesnya juga. Hanya ke sales saja. Iya.
selama ada konfirmasi. Tidak langsung ke collection ini enggak ya? Kita tidak langsung ke ibu. Oh enggak ya, jadi dari sales kemudian memberitahu ke saksi begitu ya. Jadi itu diperbolehkan seperti itu ya. Iya. Tidak harus orang yang kredit yang memberikan angsuran, Kalau di kami iya, begitu ya. selama ada konfirmasi. Jadi orang lain kemudian orang yang kredit mengkonfirmasi begitu. Iya, karena kalau kita sales itu kan perwakilan dari konsumen ya Pak. Jadi kita percaya. Jadi komunikasinya ke sales ya. Iya. Penegasan aja ya, tadi disampaikan ada transfer dari Resa gratis 2M ya. Selain itu ada lagi atas nama siapa yang 1,6 1,4 Itu tertulis di rekening koran itu cash deposit atas nama Ibu Nikita Mirzani. kita menjadi. Jadi yang Resa gratis ada 2M, itu aja ya. Iya. Dari keterangan saksi ini benar apa salah terdakwa? Iya benar, karena ibu hanya finance Pak, jadi ya itu betul sih. Betul ya. Jadi saksi terima kasih bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Silakan dimasukkan lagi saksi satunya.